naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Sampai Haryono macamnya langsung guys. pulang bersama Sudirman kembali ke dalam hotel tersebut dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera. Bersama Kusno Wibowo, Sampai mereka begini berhasil guys. menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, lalu menggereknya kembali ke puncak tiang bendera sebagai bendera merah putih. Setelah aksi heroik keberanian para pemuda Surabaya tersebut, 27 Oktober meletuslah pertempuran pertama Gila, antara merinding Indonesia guys, saya melawan dengar tentara cerita Inggris. nih. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari Sampai berubah begini menjadi berani. serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah Betul, pihak. merinding saya Sebelum dengar. akhirnya Assalamualaikum kumahadamang good people. Sarang wilajeng sumping ke channel Abdi. Terima kasih karena sudi bergabung dan klik video ini. Kalian bersama dengan saya Biditi dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Semoga kawan-kawan semua yang hadir dan menonton di dalam video reaction kali ini berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reaction video daripada channel Aya, dan judul daripada video ini adalah The Chronicle of the Birth of Heroes Day, November 10, Surabaya. Itu judul dari video yang akan kita buat reaction kali ini. Dan kronologi Hari Pahlawan guys, seperti apa dan bagaimana ianya diadakan ataupun bagaimana kisahnya disambut guys. Kita akan nonton di dalam video ini. Link asli video ini akan saya letak di description box di bawah untuk kawan-kawan semua pertimbangan simak dan subscribe channel yang satu ini. Dan tanpa buang-buang waktu, mari kita nonton isi kandungan yang satu ini bagaimana. Let's go, 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Ya guys, jangan lupa buat bergabung bersama channel Aya channel guys. Ini sebuah channel yang bagus guys. Banyak menceritakan tentang contoh pembelajaran bagaimana sebuah keberanian tentang menyerahkan cara mengatur segala perbedaan yang ada. Merdeka atau mati guys. Gila guys, dia punya tagline Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi di Adi Channel dalam playlist Menolak Lupa. Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945 setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Namun ternyata perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah belumlah usai. Meski sebenarnya pihak Belanda telah menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan Jepang menyerah pada Indonesia, pergolakan memperebutkan Nusantara masih saja terjadi. Oke. Bagaimana perjuangan tersebut hingga akhirnya melahirkan Hari Pahlawan? Hari Pahlawan guys. Apa yang terjadi pada 10 November 1945? Saya juga penasaran nih mau tahu Inilah apa yang Menolak terjadi. Lupa, episode lahirnya Hari Pahlawan 10 November. Sebelum memulai, tidak bosannya kami mengingatkan untuk klik tombol subscribe, tentang notifikasinya, dan like, serta bagikan video ini jika kalian Jangan lupa guys dan bergabung sama merekomendasikannya. channel yang satu ini. Dengan begitu, akan menjadi pemompa semangat kami untuk memberikan informasi-informasi seputar sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Biasa, luar biasa channel. 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan 7 hari kemudian, tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan perjanjian Kalijati. Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh Jepang. 3 tahun berselang, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah terjadi peristiwa di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 1945. Dan dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian mengambil alih langkah politik dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Oke, begitu pula. Dan juga genap 1 bulan Indonesia merdeka, pasukan tentara Inggris datang ke Jakarta pada tanggal 15 September 1945 dan kemudian ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam APNI atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu. Alih-alih bertugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, di balik itu tentara Inggris yang datang juga membawa misi utamanya, yaitu mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintah Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Tentu saja pasukan Belanda ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Inilah yang kemudian memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana.
begini pula dia punya Kembalinya pasukan cerita Belanda ke nih. Surabaya turut diikuti berkibarnya bendera merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya ditiang pada tingkat teratas Hotel Yamato pada malam hari 18 September 1945, tepatnya pukul 21.00. Jam 9. Keesokan hari, para pemuda Surabaya yang melihat bendera tersebut menjadi geram karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Begitu. Massa pun berkumpul di Hotel Yamato. Dengan itikat baik, pihak Indonesia pun meminta perundingan dan negosiasi penurunan bendera asing tersebut. Saat itu Sudirman dikawal oleh Sidik dan Haryono, kemudian masuk ke hotel untuk berunding. Tapi perundingan tidak berjalan baik. Pihak Belanda tidak bersedia menurunkan benderanya. Maka terjadilah perkelahian di dalam ruangan tersebut. Oh, Sidik gugur di dalam ruang perundingan setelah terkena timah panas petugas Belanda. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar hotel. Mendengar suara tembakan dan melihat Sudirman dan Haryono yang berlarian keluar hotel, sebagian massa kemudian berusaha naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. sampai Haryono macam ni ya langsung guys. pulang bersama Sudirman kembali ke dalam hotel tersebut dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera. Bersama Kusno Wibowo, Wih, sampai mereka begini, berhasil guys. menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, lalu menggereknya kembali ke puncak tiang bendera sebagai bendera merah putih. Setelah aksi heroik keberanian para pemuda Surabaya tersebut, 27 Oktober meletuslah pertempuran pertama antara merinding, Indonesia guys, saya melawan dengar tentara cerita Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari Sampai berubah begini menjadi berani. serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah Betul. pihak. Merinding saya Sebelum dengar. akhirnya, Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Kemudian pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris sepakat melakukan gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945. Keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Patutlah jangan Bentrokan kata dia bersenjata tersebut memuncak Merdeka dengan atau mati, terbunuhnya guys. Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Saat itu mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya. Kemudian mobil tersebut terbakar setelah terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kejadian ini menuai kontroversi dan banyak kejanggalan. Pihak Indonesia yang disalahkan karena telah dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata. Namun, berbagai sumber menyebutkan seorang perwira Inggris justru bersaksi bahwa Jenderal Malabi yang memerintahkan untuk menembak kerumunan massa tersebut. Dan juga tidak benar-benar yakin apakah Malabi dibunuh oleh orang Indonesia yang mendekati mobilnya yang meledak bersamaan dengan serangan terhadap dirinya. Meski begitu, kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Carden, Robert Mansard, yang mengeluarkan ultimatum untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan. Menyebutkan juga bahwa semua pimpinan Indonesia, pemuda, polisi, dan kepala radio Surabaya menyerahkan diri dengan mengangkat tangan ke Batavia Weg atau Jalan Batavia. Batas ultimatum itu adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum-ultimatum itu disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris, dan ancaman itu begini ya tidak kalau membuat gentar dulu-dulu sekalipun. punya Are-are Surabaya justru naik media hitam dan kena melawan. buang dari kapal. Sebab Indonesia sudah berdiri sebagai sebuah negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar, yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Rakyat Surabaya tak dibiarkan berjuang sendiri. Ancaman pihak Inggris telah membuat seluruh rakyat Indonesia bersatu dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari pejuang Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Bali, hingga revolusi jihad yang dikeluarkan Indonesia pimpinan bersatu, Pondok Pesantren guys. Tebu Ireng, yaitu juga pendiri NU, Kisah ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dari hasil kesepakatan para ulama sepulau Jawa. Dampaknya, seluruh santri di Jawa Timur dan sekitarnya berduyun-duyun bergerak ke Surabaya. Santri dan golongan nasionalis bersama-sama bahu-membahu melawan Inggris. Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Kemudian terjadilah pertemuan pemuda dan kelompok bersenjata di Surabaya yang memutuskan mengangkat Sungkono sebagai komandan pertahanan kota Surabaya dan mengangkat Surahman sebagai komandan pertempuran. Dari sini kemudian muncullah semboyan Merdeka atau Mati Merdeka dan atau Sumpah Mati. Pejuang Surabaya. Semboyan yang luar biasa. Hingga akhirnya 10 November 1945 pagi hari, rakyat yang siap angkat senjata pun masih menunggu. Hingga kemudian tersiar kabar seorang pemuda melaporkan terjadi penembakan oleh pasukan Inggris. Peristiwa yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pertempuran hebat terjadi.
Meski Indonesia baru terbentuk, itu tidak mencuutkan rakyat Indonesia melawan negara pemenang Perang Sedangkan Dunia Kedua, tiada Inggris. senjata. Dengan gagah berani, rakyat Indonesia menghadapi perlawanan dari darat, Luar biasa. laut, dan udara untuk mempertahankan kemerdekaan dan Ush, kedaulatan gila, NKRI guys. dengan semboyan yang akan selalu dikenang. Merinding Sekali saya dengar. merdeka, tetap merdeka. Demi menjaga persatuan Indonesia, para pahlawan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan. Justru dengan begitu, menjadikan Indonesia semakin kuat dan mampu menghadapi lawan sekuat dan sebesar apapun. Mampukah kita menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di tengah perbedaan yang ada? Seperti yang Luar telah biasa betul dilakukan dan Indonesia. dicontohkan Saya pendahulu kagum kita. betul loh guys, saya kagum Saling betul, menghargai, sumpah. menghormati, menjaga toleransi di antara perbedaan yang ada akan membuat kita semakin kuat dan mampu menghadapi apapun yang menghadang, termasuk usaha pihak asing yang menginginkan perpecahan bangsa ini. Luar biasa Indonesia. Ingat kata Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Sebagai bentuk menghargai para pahlawan kita, seharusnya kita patut menjaga apa yang telah mereka perjuangkan dengan jiwa dan raga. Merdeka atau Persatuan mati. Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Menolak Lupa dari Adi Channel. Jangan lupa untuk subscribe Adi Channel, centang tombol notifikasinya, serta like dan bagikan video ini kepada kerabat Anda, agar mereka mengetahui seberapa besar keberanian dan perjuangan pahlawan Indonesia dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Jumpa lagi di video Adi Channel lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi itu dia satu semboyan yang betul-betul menggetarkan jiwa dan raga guys. Merdeka atau mati. Jadi kita tahu bahwa Indonesia itu merdeka dengan darah dan keringat guys. Dan bukan diberikan guys. Ini sesuatu yang bagi saya benar-benar mencerminkan semangat kesatuan yang luar biasa keren guys. Jadi moga-moga apa yang diperjuangkan oleh pejuang Indonesia itu dapat diteruskan sampai hari ini. Amin. Dan ini video ini moga-moga bisa menjadi sebuah contoh ataupun sebuah panduan untuk semua generasi-generasi muda Indonesia yang akan datang, dan juga mungkin tidak keterlaluan kalau saya jadikan video ini sebagai contoh agar saya lebih menyayangi negara saya juga sendiri, dan tidak salah mengagumi negara lain tetapi pastikan kita menyanjungi negara kita juga. Jadi itu yang saya dapat daripada video ini lah. Nah, jadi ini saja video saya pada kali ini. Kalau kawan-kawan semua ada sebarang masukan atau pendapat, silahkan komen di ruang komentar di bawah. Jadi saya secara pribadi, Hari Pahlawan Indonesia 10 November ini memang luar biasa. Dia punya kronologi gitu. Jadi selama ini saya belum pernah tahu ada kronologi kayak gini nih yang bawa Hari Pahlawan dibayangkan sampai memanjat tiang untuk mengoyakkan, merobekkan bendera biru daripada Belanda itu untuk menyatakan Indonesia, bangsa Indonesia tidak takut dengan penjajah. Walaupun penjajah bersenjata, tetapi selagi Indonesia bersatu, kekuatan Indonesia itu luar biasa sekali guys. Luar biasa. Nah, sampai di sini saja video saya pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Good people, salam santan damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.